Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa sadiqin khususan lil imami qutbil maqam sultan lil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Hajiz khususan di dalam Abdullah bin Abdurrahman Bafadul Al-Hadar min Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilayhim ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala wa Sayyidina Al-Habib Ali Abil Baqi Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sawab Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Idris Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idris Al-Adani Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idris Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhtar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas Darwi Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zaid Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawab Sahib Al-Ilaq Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri Sayyidina Al-Habib Muslim bin Abi Bakr Al-Idris Ali bin Muhammad bin Wasil Al-Awsah Syekh Sayyidina Al-Habib Abi Bakr Al-Abtas Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qulbi Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Hamis Isa Al-Fadani Al-Mali Sayyidi Syekh Mansur Wadi A'udhu ila ruhi Sayyidi wa Murshidi wa Murabir Ruhi Syekh Muhammad Sayyid bin Abdullah wa Nisa Masyayikhina wa Masyayikhina Allah Al-Karim يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم ومن على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Sawmi ayadha kitabus Sawm. Ini kitab masalah puasa. Yajibu saumu Ramadan, wajib berpuasa Ramadan. Bi istiqmali Sya'ban salasina, dengan sebab sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Atau bi ru'yati 'adlin, dengan melihat seseorang yang adil, al-hilala, melihat akan bulan sabit. Maksudnya yajibu saumu Ramadan, wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu dua sebab. Satu, bi istiqmali Sya'bana salasina yauman, sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Ini pasti, kada perlu diributakan, karena bila Sya'ban sempurna 30 hari, pasti isuknya Ramadan, isuk puasa. Nang biasa ribut ini adalah au bi ru'yati adlin al-hilal, atau Sya'ban belum sempurna. Hari ini 29 Sya'ban. Nah, karena bulan itu bisa yankusu wa yaqulu, bisa kurang hitungannya dari 30 29, au yaqulu, atau sempurna 30. Lalu hari ini 29 Sya'ban, maka orang-orang akan berusaha melihat bulan. Apakah malam ini timbul atau selesai bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan, maka itu harus ditentukan dengan melihat bulan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Itu hadisnya. Sumu, berpuasalah kalian, li ru'yatihi, karena melihat bulan. Wa abtiru, dan berbukalah kalian atau berhari rayalah kalian, li ru'yatihi, karena melihat bulan. Karena melihat bulan. Lalu bahasa sekarang, ada dua cara solahai dalam dua metode dalam menentukan apakah isuk puasa Ramadan atau tidak. Yang pertama dengan cara melihat bulan, yang kedua dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban sejumlah 30 hari. Berarti metode yang pertama, langkah yang pertama adalah melihat bulan dulu. Melihat bulan ini pakai apa sholah? Coba qauluhu di dalam biru yati adlin wahidin al-hilala. Besok ditentukan puasa Ramadan kalau ada yang melihat satu orang aja. Tapi orang yang melihat ini adil sholah.
Nah, dia melihat bulan. Melihatnya pakai apa? Melihatnya ba'dal ghurub, setelah tenggelam matahari. Pertama dulu dia melihat sore, habis maghrib selesai dia melihat. Kemudian wa in kana hadidal basori, sekalipun dan jika wa in kana, sekalipun adalah ya hadidal basori, tajam penglihatannya. Artinya melihat bulan ini dengan mata telanjang. La, bukan biwasitati nahwi miraatin. La, bukan biwasitati, dengan perantaraan miroah. Miroah itu solahai secara lafziyah maknanya cermin, tapi secara tarjamah dia dimaknai teleskop. Dia dimaknai teleskop. Apa itu teleskop? Teleskop itu adalah kaca pembesar. Pembesar dengan alat nang canggih. Melihatnya lailatas salasina min sya'bana, pada malam 30 Sya'ban. Karena penentuan awal Ramadan itu sangat penting. Dengan ditentukan satu dengan melihat bulan, maka masing-masing organisasi Islam itu membentuk tim selahai. Masing-masing membentuk tim yang disebut dengan tim ru'yatul hilal, tim melihat bulan. Dari pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk tim, ngarannya tim ru'yatul hilal, tim untuk melihat bulan. Maka diletakkanlah tim ini di beberapa titik, yang di titik itu dimungkinkan bisa melihat bulan. Di titik itu dimungkinkan bisa melihat bulan, yang biasanya bulan itu akan mudah terlihat apabila di permukaan laut, ya. Sehingga bulan itu akan jelas dilihat kalau kita posisinya berada di posisi tinggi. Dicarilah gedung di apa, tapi kada jauh dari laut selai. Nah, kita di sini laut Selat Madura, laut daerah Jawa Timur, daerah Jakarta dan sebagainya. Termasuk kita di Kalimantan Selatan ada laut apa ngarannya itu, Laut Barito kah, atau lewat Sungai Barito. Masing-masing solah dari Kementerian Agama ada
membentuk tim ru'yatul hilal, tim untuk melihat bulan. Dari NO ada Soleh, makanya di NO itu ada ngarannya Lajnah Falakiyah. Lajnah Falakiyah, lembaga yang mengurusi falak, termasuk di dalamnya lembaga yang mengurusi tim ru'yah. Ini ada di Barabai kedada karena kada memungkinkan sholat. Di Barabai itu dianggap kada memungkinkan bisa melihat bulan, umpama tulak ke Sungai Buluh, lain laut sholat. Yalah, membentang lu Sungai Buluh dahulu lah, tapi kada kawa. Kada kawa. Nah, makanya di wilayah setiap provinsi NU itu ada punya tim ru'yah, tim untuk melihat bulan, termasuk dari kelompok-kelompok nang lain. Mereka berkumpul di titik sana, titik sini, termasuk dari pemerintah. Ada yang pakai alatnya nampak, bisa aja alat teleskop. Ada nang kada pakai alat teleskop, cuma hanya alat teropong, lain teleskop, cuman teropong aja. Tapi dengan teropong ini dia bisa melihat dengan jarak jauh. Nih diulah seorang aja, diulah aja. Pakai pipa aja ya, pakai pipa aja teropong gitu. Nah, kau melihat jauh sehingga bulan itu nampak kelihatan. Nah, jangan melihat pakai teleskop. Di sini kitab sini bukan apa tadi? Biwasitatin wa mira'ah, dengan seumpama perantaraan alat cermin pembesar. Kapan melihatnya itu? Melihatnya itu persiapannya itu mulai sore. Ini kan biar memahami mulai sore persiapan. Nah, melihat bulannya itu mulai imbah maghrib. Paham tak? Mulai imbah maghrib. Lalu ada laporan, umpama si A yang melihat, dia bisa menjelaskan posisinya begini, ketinggiannya begini dan sebagainya. Dia melihat. Yang melihat ini orangnya adil, kada pendustaan. Nah, biasanya ini pemerintah yang menanganinya lewat Kementerian Agama. Lah, pemerintah lewat Kementerian Agama yang menangani melihat bulan ini. Makanya pemerintah ada pengumuman yang disebut dengan sidang isbat. Arti sidang isbat itu adalah sidang penetapan. Sidang penetapan awal Ramadan ini dikumpul nang mana tim-tim nang melihat tadi, laporannya mana. Lalu masing-masing menyampaikan, umpama dari Kalimantan Selatan, ini dari tim Nahdlatul Ulama dari NO mana? NO ini Banjarmasin melaporkan begini, ada yang melihat posisinya begini. Ada akhirnya solahai disumpah, berani disumpah, ya diterimalah. Terima. Ada lagi laporan di lain, pada akhirnya dikumpulkan ada beberapa titik bulan itu terlihat. Bulan itu terlihat, lalu diambil sumpah yang melihat tadi. Setelah diambil sumpah, pemerintah menetapkan, disidangkan, disepakati bahwa ini adalah kesepakatan bahwa yang melihat bulan itu benar, maka ditentukanlah Ramadan besok hari.
Itu cara sholat. Cara menentukan awal Ramadan untuk puasa Ramadan. Nah, lalu ada di dalam kitab sini kadada dibahas salahai menentukan Ramadan itu dengan hitungan atau yang disebut dengan hisab kadada. Apa artinya? Artinya para ulama setelah mengkaji, menelaah, lalu setelah berkumpul membahas, bersepakat bahwa menentukan awal Ramadan itu dengan melihat bulan diumumkan oleh pemerintah. Itu yang dihasilkan dalam Muktamar Inno. Dalam Muktamar Inno beberapa puluh tahun yang lewat berkaitan menentukan awal Ramadan itu, apakah organisasi yang menentukan atau kayak apa? Metode apa yang kita pakai dalam menentukan? Salah. Maka dibahaslah kaidah-kaidah hukumnya. Maka para ulama dalam Muktamar Inno bersepakat bahwa menentukan awal Ramadan itu dengan cara pertama melihat bulan. Dibentuklah tim ru'yah. Kemudian dilaporkan kepada pemerintah, maka pemerintahlah yang mengumumkan. Pemerintah yang mengumumkan lewat Kementerian Agama mengumumkan awal Ramadan jatuh pada hari, tanggal, dan tahun sekian. Maka tidak ada pembahasan atau ketentuan menentukan awal Ramadan itu dengan cara hisab. Atau dengan cara falakiyah. Dada. Habis adapun hisab itu menurut ulama dalam Muktamar Inno itu hanya sebagai acuan. Berbeda dengan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal bukan dengan melihat bulan, tetapi dengan hisab. Namun ini solahai pas taparaung samalah. Taparaung berbeda ya berbedalah. Makanya sambungannya wa fit tuhfah, di dalam kitab tuhfah, lau dallal hisabul qat'iyyu bi ittifaqi ala ahlihi ala adamir ru'yatihi wa kanal mukhbiru minhum bidzalika adadat tawaturi ruddat syahadatu bihi. Walau dalal hisabu, jikalau menunjukkan hisab al-qat'i secara pasti. Ini secara pasti ahli hisab solahai biittifaqi ahlihi, dengan sepakat ahli hisab ala adamir ru'yati, atas tidak mungkin terlihatnya bulan,
Wa kanal mukhbiru minhum bidzalika, dan adalah yang memberitahu dari ahli hisab ini ada datawaturi, berbilang-bilang. Kayak apa? Ujar ahli hisab ini kada mungkin terlihat. Sepakat ahli hisab tuh kada mungkin terlihat. Nang gaya apa? Contoh solahai, contoh aja. Atau memang begitu keterangannya. Dalam ilmu hisab, bulan itu ada ngarannya solahai imkanur ru'yah, ada gairu imkanir ru'yah. Solahai. Ini kalimatnya ada pertama mungkinur ru'yah, mungkin terlihat. Yang kedua gairu mungkinir ru'yah, tidak mungkin terlihat. Lalu ulama dalam ilmu hisab, bulan itu mungkin terlihat kalau bulan itu ketinggiannya mencapai 2 derajat. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. 2 derajat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Menurut Imam Ramli adalah 5 derajat. Apabila berbeda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, maka yang didahulukan adalah fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lalu tahun ini kita mungkin Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang sudah hisab ketahuan sudah sholat. Orang ahli hisab sudah tahu bahwa puasa itu hari sekian, posisi bulan sekian, derajatnya sekian. Sudah tahu. Nah sekarang kalau bulannya itu 2 derajat, 30 umpamanya, tahun ini umpama solahai, maka bulan itu disebut mungkinur ru'yah, mungkin terlihat. Lalu praktik di lapangan ada yang melihat, berarti klop antara melihat bulan dengan hisab. Ada yang kada klop. Ya. Dalam hitungan, dalam hisab, posisi bulan itu cuman 1 derajat. Kalau 1 derajat, otomatis gairu mungkinir ru'yah, bulan tidak mungkin terlihat. Bulan tidak mungkin terlihat. Lalu ada yang bersaksi melihat. Kayak apa? Sedangkan ahli hisab sudah sepakat ini kada mungkin dilihat. Paham dia? Lalu ada yang mengaku melihat. Maka dalam kitab sini dinai ruddat syahadatu bihi. Hati-hatilah, garis besarlah ruddat syahadatu bihi, maka ditolaklah kesaksian dengan melihat bulan. Hati-hatilah, ini mulai walau harfu syaratin
Lau harfu syartin tahtaju ilal jawab, jika para ahli hisab bersepakat bulan tidak mungkin terlihat karena posisinya hanya 1 derajat. Lalu ada yang mengaku melihat, kayak apa? Ruddat syahadatu bih, maka ditolaklah kesaksian dengan melihat bulan. Terus mun gaya itu Bang, ini menurut ahli hisab mungkinur ru'yah, sangat mungkin terlihat. Kenapa? Malah bulan lebih besar gini, yaitu 5 derajat, posisinya lebih tinggi, lalu lebih jelas, lebih lama bertahan di atas ufuk. Tapi kadang melihat ini, kadang melihat kayak apa? Maka dijawablah oleh hadis Nabi, fa in gumma alaikum, maka jikalau dimendungkan atas kalian, hari mendung, awan bergumpal di teleskop nang gaya apa aja kada melihat, gumma alaikum, maka bulan kada kawa dilihat. Kata Nabi, fakmilul iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Berarti isuk kada puasaan, malam ini malam 30. Kenapa? Karena bulan tidak mungkin terlihat, walaupun secara hisab sangat mungkin terlihat, tapi kadang melihatnya. Artinya apa, Den? Artinya hisab tidak bisa dijadikan sebuah patokan dasar secara umum dalam menentukan awal Ramadan dan awal bulan yang lainnya. Disinilah solahai perbedaan NU dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah, mereka tidak melihat bulan. Metodenya adalah dengan hisab. Pokoknya bila menurut mereka hisab bulan itu sudah ada, mereka puasaan. Terus kita memakai apa? Ya kadang ngali-ngali kita memakai apa nang kita kaji. Apa nang kita kaji? Nang kita kaji gini. Nah kebetulan nang kita kaji ini, inilah nang disepakati, nang dikaji juga, nang disatukan dalam pendapat Muktamar Nahdlatul Ulama. Artinya metode kita dalam menentukan awal Ramadan dan awal bulan yang lainnya adalah dengan cara melihat bulan, orang nang adil, disumpah, disidangkan, ditentukan oleh pemerintah, diumumkan oleh pemerintah. Oh berarti Muhammadiyah kada ikut pemerintah? Iya. Iya, jawabannya iya. Kenapa? Karena mereka memakai metode hisab. Pemerintah memakai metode ru'yah. Mana nang bujur? Kada perlu mencari nang bujur. Udah ngali-ngali, kada perlu mencari nang bujur, karena mereka punya argumentasi, mereka punya dalil. Ya sudah, saling menghargai. Cuman menurut kita ini
adalah metode yang palit atau metode pokok yang diajarkan Nabi itu adalah melihat bulan bukan dengan hisab. Bukan berarti orang INO kada ahli hisab. Alhamdulillah. Gurunya ahli hisab itu adalah orang-orang INO, orang ahlu sunnah wal jamaah gurunya. Di mana-mana sekarang orang-orang ahli hisab sekarang gurunya siapa? Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Yang sekarang ini orang-orang ahli hisab sekarang itu gurunya siapa? Ya gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Nang di Jawa gurunya Sidin. Nang ini gurunya isi itu juga sumbernya. Itu untuk apa jar hisab? Sebagai acuan. Nang kedua, hisab itu bukan hanya untuk kepentingan melihat bulan, masih banyak untuk belajar falakiyah itu untuk menentukan awal bulan, menentukan bahasanya di Quran ada dasinina wal hisab, untuk menentukan berapa bilangan hari dalam bulan ini berapa, kemudian untuk menentukan arah kiblat. Menentukan arah kiblat itu adalah orang-orang ahli falakiyah. Nah, jadi Muhammadiyah kada ikut pemerintah, tapi bukan berarti mereka menentang pemerintah. Kada. Ini adalah sebuah ijtihad ngarannya, sebuah hasil kesimpulan pemikiran mereka yang di dalam Muhammadiyah itu ada ngarannya dinai majelis tarjih. Kalau kita di NU ada ngarannya bahsul masail, kalau di Muhammadiyah ada ngarannya majelis tarjih. Bolehlah kita mau umpati orang nang umpat hisab, nah itu terserah. Mun rasa ini pembahasannya panjang panjang. Kitab khususnya pun ada. Ini apalagi yang dikarang oleh Imam Subki. Imam Subki seorang ahli hisab, ahli falakiyah. Beliau mengatakan al-hisabu al-qat'iyyu. Hisab itu pasti. Sudah, kita cukup ingat sini dulu sebagai pegangan pengetahuan kita awal bahwa menentukan awal Ramadan itu dengan dua metode. Satu, metode ru'yah, melihat bulan. Apabila bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Demikian juga puasa, apabila bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah puasa 30 hari. Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Fa in umma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Nah, berkaitan nang kedua adalah metode hisab. Menurut Nahdlatul Ulama, hisab bukan sebagai alat untuk memfatwakan secara umum dalam keputusan menentukan awal Ramadan ataupun awal Syawal yang disebut dengan hari raya fitrah. Hisab hanya sebagai acuan. Hisab hanya sebagai acuan. Nah, berarti kita solahai terima masak. Kadang kali kita terima masak.
Terima masak napa? Terima masak menunggu pengumuman pemerintah. Ujar pemerintah isuk puasaan, puasaan. Ujar pemerintah isuk hari raya, hari raya. Kenapa? Karena kan kita melihat bulan kada, menghisap kada, nabam lagi mengikuti pemerintah. Mun bicara perbedaan pendapat mana, kenapa hisab ini doa sudah, sebenarnya ada dalam sebuah kitab, kalau kada salah dalam kitab Syarqawi Tahrir, Imam siapa itu mengatakan, kata beliau hukmul imam rafa'al khilaf, itu kaidah dia. Hukmul imami rafa'al khilafah. Keputusan pemerintah itu menyelesaikan perselisihan pendapat. Mestinya ujar pemerintah kini, iya dah, mestinya. Jadi satu kada, jadi satu. Ini beda pendapat ini sudah. Hukmul imami rafa'al khilafah. Keputusan pemerintah itu mengakhiri sebuah perbedaan. Maunya gitu, tapi kita ya sudah, pemerintah menghargai pendapat ini sudah menghargai pemerintah. Inilah keadaan di Indonesia, salah. Inilah keadaan di Indonesia. Adapun di negara-negara lain mungkin negara lain tuh kadang ada dia. Apabila pemerintah sudah mau memakannya, itu aja sudah. Di Singapura, bila sudah pemerintah, apabila sudah lembaga resmi nang ditunjuk oleh pemerintahnya, ya sudah, rafa'al khilaf, tidak ada lagi beda pendapat. Makanya nang tadengar perbedaan pendapat hari raya itu cuma di Indonesia. Inilah keragaman, ngarannya dinilai keragaman perbedaan pendapat nang ada di Indonesia. Kalau nang lain-lain gampang, bila pemerintah kayak itu, sudah. Di Mesir, napa ujar pemerintah? Hukmul imami rafa'al khilaf. Keputusan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan pendapat. Kenapa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ayatnya pulang nih. Atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah Rasulullah, wa ulil amri, dan pemerintah minkum dari kalian. Yang taati ya pemerintah. Habis. Kemudian wa izaru iyal hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.